Uang kas belum pada bayar nih. Uang kas, ayo bayar. Sini dong. Wah, banyak sekali uangnya. Dipakai belanja ah. Hai, kita dari kelompok 5. Aku Nadira, absen 26. Aku Najwa, absen 27. Aku Putri Salma, absen 28. Aku Syara Fuad, absen 29. Aku Rafaifa, absen 30. Ada 2 lagi nih anggota kita. Saya Muhammad Dian Fadilah, absen 24. Saya Muhammad Fauzan Syarif, absen 25. Tahu sih. Oh ya tahu dong. Iya, tahu. Korupsi itu pelanggaran, di mana pelanggaran tersebut tuh secara tidak langsung merampas harta yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan negara. Kalau menurut aku korupsi itu kan sikap satu orang atau pribadi untuk memperkaya dirinya dan untuk kepentingan pribadi juga gitu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang nantinya akan merugikan keuangan dan perekonomian negara. Korupsi juga dapat diartikan sebagai menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Pernah dengar tapi nggak sampai tahu kenapa-kenapanya. Tahu tapi nggak tahu jauh. Tahu. Kalau tahu dong ada. Iya, tahu. Setia Novanto memiliki peran penting dalam skandal korupsi yang merugikan negara sekitar 2,3 triliun. Dia dituding melakukan korupsi bersama 9 orang lainnya. Dalam kasus ini, Setia Novanto mengembalikan uang hasil tindak perdana korupsi KTP elektronik yang diperolehnya pada tahun 2010 sebesar 5 miliar ke rekening Komisi Pemberantas Korupsi. Pengembalian tersebut dilakukan oleh Setia Novanto dalam tahap pemeriksaan di muka pengadilan sebelum perkaranya diputus pidana oleh majelis hakim yang memeriksa. Jaksa menuntut majelis hakim untuk menyatakan Setia Novanto bersalah dalam perkara korupsi KTP elektronik dan menjatuhkan hukuman kurungan selama 16 tahun dan denda sebesar 1 miliar yang apabila tidak diganti, kurungan selama 6 bulan, ujar Jaksa Abdul Basir. Jaksa menuntut pula hukuman tambahan berupa uang pengganti 7,3 juta dolar yang dikurangi oleh uang yang sudah dikembalikan terdakwa sebesar 5 miliar rupiah. Selain itu, jaksa pula menuntut Setia Novanto untuk dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Jaksa menilai faktor yang memberatkan Setia Novanto antara lain adalah tidak kooperatifnya Setia Novanto selama masa pemeriksaan. Setia Novanto didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekitar 2,3 triliun rupiah dalam proyek pengadaan KTP elektronik pada tahun anggaran 2011 sampai 2013. Vonis hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Setia Novanto dalam kasus korupsi KTP elektronik ini. Amar putusan dari Hakim Yanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan terdakwa Setia Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Dari pendapat aku sendiri sih, harusnya jangan sampai ada korupsi gitu ya, karena ini buat kepentingan rakyat juga, harusnya memikirkan gimana nasib rakyat, bukan memikirkan kepentingan sendiri. Ya sama, harusnya gak dikorupsi karena di situ ada hak rakyat yang harusnya tidak dirugikan oleh pihak yang korupsi.
Pandangan aku tentang kasus itu ya harus ditindaklanjuti sama ditegaskan di pengadilannya. Sama untuk kasusnya itu harus diselidiki kembali, takut ada kayak menjalar ke semuanya. Ya. Pendapat saya tentang kasus Setia Novanto ini, hukuman yang diberikan tidak sepadan dengan apa yang dia perbuat, seperti denda 500 juta, di mana dia merugikan negara sebanyak 2 triliun. Selain merugikan negara, Setia Novanto juga tidak mendapatkan pencabutan hak politik yang sesuai, di mana menurut saya pencabutan hak politik selama 5 tahun masih kurang sebanding dengan kerugian yang ia hasilkan. Kasus korupsi di Indonesia ini diperlukan usaha-usaha yang lebih dalam menanganinya. Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan. Pertama, yaitu keterbukaan dan akuntabilitas. Kedua, yaitu perbaikan di dalam kemampuan kita untuk menciptakan kepastian dari sisi yang disebut juga unit cost. Unit cost atau biaya satuan mengacu pada biaya yang dihitung untuk satu satuan produk pelayanannya. Yang dimana ini dihitung dengan cara membagi biaya keseluruhannya dengan jumlah atau kualitas outputnya. Sehingga dengan begitu kita bisa mengurangi atau meminimalisir pengelambungan nilai anggaran. Kalau dilihat dari kasusnya sih sudah ya, karena kan selain di penjara dia juga harus menggantikan uang yang sudah dikorupsinya, sama ada denda-denda yang lainnya. Menurut saya juga sudah cukup. Kalau menurut saya, untuk orang seperti itu seharusnya dipenjarakan seumur hidup, tapi ya, dan juga dikondisikan kondisi di penjara seperti apa. Karena kalau yang kita lihat kayak misalnya di mata natural gitu kan, itu selnya sel antara kutip mewah, jadi ada AC, ada treadmillnya, ada ya jadi serasa seperti hotel gitu. Berbeda dengan penjara-penjara standar lainnya. Gitu. Kalau harapan dari saya pribadi sih, semoga kasus korupsi di Indonesia itu menurun ya, jangan sampai meningkat, karena harus memikirkan bagaimana nasib rakyat dan nasib warga seluruh Indonesia. Ya, menurut saya juga harapannya semoga kasus korupsi ini tidak semakin meningkat dan semoga rakyat menjadi sejahtera dengan turunnya kasus korupsi ini. Kedepannya sanksi sosialnya ditegasin lagi, udah gitu tuh hukumannya diperberat banget, nyampe kayak biar berkurang banget lah, soalnya kan kayak sayang banget ya, ini tuh uang yang untuknya negara malah untuk kepentingan pribadi, itu kan udah maksudnya tuh kepelanggaran berat. Jadi kayak semoga tuh udah jarang aja ke depannya kayak gitu. Jadi gimana nih videonya? Nambah wawasan banget kan? Jadi pada tahu kan tentang korupsi? Coba kasih pendapat kalian dong di kolom komentar. Sekian dari kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah!